Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bambang Fatur di channel YouTube saya. Oke, pada episode pertama kali ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang berasal dari Kota Bandung. Nah, beliau adalah mahasiswa. Selain itu, beliau adalah bukan salah satu sih, tapi ketua dari organisasi kedaerahan yang berada di Bandung. Nah, seperti yang teman-teman sering dengar di berita tentang kondisi orang-orang yang sedang berada di rantauan itu seperti apa sih di tengah pandemi COVID-19. Nah, apalagi tentang mahasiswa hari ini kondisinya seperti apa gitu, karena sekarang kan kuliah daring, kemudian kita tidak masuk di kampus. Oke. Langsung saja kita sapa dulu nih narasumber kita. Oke, selamat datang Saudara Abdul Aziz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Bambang. Bagaimana kabar nih? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Terus posisi lagi di mana? Posisi sekarang di kontrakan yang merupakan sekret dari Kapita Bandung. Oke. Ya. Stay at home ya? lah. Dengan ya. COVID. Oke. Ya. Tadi ya Saudara Aziz sudah sedikit bicara bahwa sekarang sedang berada di sekret Kapita Bandung. Nah, ya. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang Kapita Bandung, kayaknya saudara harus memperkenalkan diri dulu. Siapa sih saudara nih? Apakah seorang artis atau seorang yang memang lagi seorang mahasiswa timur yang terkenal di Bandung atau seperti apa? Seorang artis bisa dibilang kayak gitu. Mudah-mudahan nanti kan bisa jadi artis gitu kan. Boleh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Arif. Asal dari kota Tidore Kepulauan. Sementara ini menjabat sebagai ketua kumpulan pelajar mahasiswa Tidore Bandung. Kemudian saya sendiri kuliah di salah satu kampus Institut Teknologi Nasional Bandung, INAS, mengambil jurusan arsitektur. Ya, untuk semester berapa jangan ditanya lah pokoknya. Ditanya lah, itu rahasia umum ya. Ya, rahasia negara itu. Rahasia negara. Saya kira rahasia umum karena saya juga sudah merasakan hal itu. Oh, siap. Oke. Tadi Aziz bilang kan Aziz adalah salah satu ketua dari organisasi Kapita Bandung. Ya. Nah, mungkin dari teman-teman yang sedang mendengar obrolan kita pada kali ini belum pada tahu nih tentang apa itu Kapita Bandung. Kemudian tujuannya Kapita Bandung seperti apa? Kayaknya coba ketua jelaskan dulu tentang hal ini. Oke, jadi sebenarnya Kapita Bandung itu awalnya itu terbentuk dari kakak-kakak kita yang dulu tahun 2012-2013 mungkin mereka membentuk karena melihat kebanyakan mahasiswa dari Tidore yang kuliah di Bandung, kemudian ada juga pelajar, jadi dibentuklah sebuah kumpulan yang awalnya itu kumpulan cuma sebagai kekeluargaan aja gitu, cuma sebagai kekeluargaan aja gitu. Kemudian pada tahun 2014 mulailah dibentuk kumpulan pelajar mahasiswa dari Bandung sebagai sebuah organisasi. Ya mungkin kayak gitulah. Oke. Berarti Kapita awal terbentuknya adalah, ya tadinya memang dibentuk sebagai wadah pemersatu mungkin ya. Ya, mungkin bisa dibilang gitu. Wadah pemersatu. Menempuh pendidikan di Bandung. Ya. Nah, berarti Kapita Bandung ini memang selain wadah pemersatu, tapi ada program-program lain yang memang dilakukan oleh Kapita Bandung.
kira-kira program lain yang dilakukan oleh Kapita Bandung apa? Ya, dari awal itu tujuan ada juga program-program yang dilakukan Kapita Bandung. Itu salah satunya memperkenalkan budaya-budaya dari daerah asal kita, yaitu Ketendori Kepulauan, dari tarian-tarian, kemudian ada budaya-budaya lain yang kita perkenalkan ke masyarakat umum yang berada di daerah luar Ketendori Kepulauan yang belum kenal budaya-budaya kita gitu. Hal yang memang paling menurut ketua ini tentang pengenalan budaya tadi. Ya. Apakah ada kegiatan yang paling besar gitu menurut ketua yang memang sungguh luar biasa, pengalaman yang luar biasa yang pernah dilakukan oleh Kapita Bandung dalam memperkenalkan budaya dalam event? Pengalaman yang luar biasa sih menurut saya ya, dari program-program Kapita Bandung sebelumnya itu semuanya luar biasa gitu. Cuman karena Kapita Bandung ini sendiri baru terbentuk baru beberapa tahun gitu ya, baru berdiri, masih bisa dibilang masih muda lah gitu ya. Jadi beberapa program yang luar biasa, mungkin kita pernah tampil di Car Free Day pada hari ulang tahun Kota Tidore Kepulauan, kayak gitulah. Kemudian kita pernah diundang ke kampus-kampus yang lain untuk menampilkan atau memperkenalkan budaya-budaya kita, salah satunya tarian daerah kita. Nah, dengan adanya Kapita Bandung ini berarti membantu pemerintah kan, membantu pemerintah dalam memperkenalkan dan menjaga budaya asli Tidore. Dan memang kita Kapita Bandung adalah organisasi dan kalau saya bilang organisasi mahasiswa dan pelajar. Nah, sampai saat ini apakah ada perhatian dari pemerintah Tidore misalnya menanyakan atau beri bantuan seperti apalah terhadap Kapita Bandung? Apakah sudah pernah? Perhatian dari pemerintah Tidore ya, sebelumnya pernah gitu. Ada beberapa acara yang kita pernah undang dan direspon juga, cuman mungkin karena situasi dan kondisi, jadi pemerintah pemerintah Tidore belum bisa hadir ke acara tersebut. Kemudian perhatian sendiri dari pemerintah Bandung kemarin, seperti bantuan untuk COVID ini, ada bantuan juga dari pemerintah Bandung. Oke, kita berbicara tentang COVID nih ya, tentang kondisi mahasiswa Tidore sekarang nih. Apakah banyak yang pulang ataukah banyak juga yang tidak pulang? Kalau untuk sementara ini mahasiswa Tidore sendiri ada beberapa yang pulang, dan ada beberapa juga yang tidak pulang. Itu sekitar 15 orang dari total 40 sampai 50 orang. Jadi mungkin kebanyakan yang memilih pulang. Mungkin karena kondisi juga ya, di sini juga keuangan dan lain-lain kendala juga gitu. Jadi mereka lebih milih pulang gitu. Dan awal-awal pulangnya pun udah sebelum COVID ini makin parah gitu, dari awal-awal sebelumnya. Sementara saya sendiri dan teman-teman lain nggak memilih untuk pulang. Gitu. Oke. Saya kan pernah dengar bahwa di salah satu berita yang di-share
di media sosial. Itu ada keterangan Ya. bahwa mahasiswa khususnya Tidore ini yang dorang ada menempuh pendidikan di luar daerah, itu dorang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, yang kita mau tanya ini, apakah dari khususnya mahasiswa dari Kapita Bandung ini, apakah ada yang pernah dapat bantuan atau belum? Untuk ini kalau misalkan bicara ya bantuan, sempat kemarin saya sendiri berdiskusi dengan teman-teman ketua dari organisasi Kota Tidore Kepulauan yang lain gitu kan. Saya sempat berdiskusi, sempat katanya ya, katanya ada bantuan gitu. Dan sampai saat ini pun bantuan itu ya seperti itulah mungkin bisa disimpulkan sendiri Saudara Bambang. Saudara Bambang ya yang berada di Kota Tidore lebih tahu lah pokoknya. Iya. Ya. Supaya para pendengar kan bisa mendengar sendirilah langsung dari ketua organisasinya di sana tentang kondisi mahasiswa di sana seperti apa gitu kan. Kemudian bantuan yang memang masuk dalam surat itu apakah memang dia sampai? Ya. Gitu kan. Itu lebih tahu lah, kan diperjelaskan dari surat itu kan. By data dan sesuai data gitu. Karena kalau tidak sesuai data kan kita bisa ditangkap. Oke, saya mencari aman. Sekarang kan kita tidak bisa bicara sembarangan. Betul itu. Sedikit kita P1 juga dapat screenshot, dapat tangkap. Jadi sebenarnya kemarin sempat keluar surat edaran dari pemerintah yang katanya di Kota Tidore Kepulauan di lockdown ya kalau nggak salah ya. Kemudian dari poin ke berapa ya? Lupa saya pokoknya. Ada poin yang menyebutkan bahwa mahasiswa Kota Tidore Kepulauan yang mungkin saya bisa simpulkan kayak gitu ya. Mahasiswa Kota Tidore Kepulauan yang sedang berkuliah atau mengambil pendidikan di luar gitu, itu akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ya, dan itu sudah saya diskusi dengan teman-teman saya yang lain untuk mengawal surat edaran itu yang keluar itu, dan sampai sekarang pun belum ada info lanjutan. Ya, sampai seperti inilah sekarang, kayak gitulah. Saya mencari aman. Oke, kesimpulannya artinya dari surat edaran itu, tapi pelaksanaannya belum terlaksana sampai sekarang. Ya, pelaksanaan belum terlaksana sampai sekarang. Kita berpikir positifnya mungkin belum terrealisasi. Ya, mungkin nanti bisa gitu. Nanti setelah video ini keluar mungkin bisa. Bukannya berharap, cuman lebih ke dalam rangka mengawal. Ya, mengawal gitu. Karena itu kan salah satu tugas dari mahasiswa adalah mengawal. Ya, betul. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, betul sekali. Betul. Oke. Kita kayaknya tidak perlu berpanjang lagi diskusi tentang itu karena menurut saya sensitif sekali. Saya juga takut. Oke. Kita sekarang lebih membahas tentang mahasiswanya gitu, dan kampus. Ya. Karena ini menurut kita nih, kita bahwa mahasiswa atau anak-anak yang baru lulus SMA di Maluku Utara ini, ketika dorang ingin berkuliah keluar daerah, yang dorang pikirkan pertama kali adalah Jogja. Dorang ingin kuliah di Jogja. Karena mayoritas mahasiswa Maluku Utara kebanyakan kuliah di Jogja. Dan ternyata menurut saya banyak kampus-kampus yang menurut saya bagus, kemudian kondisi kotanya juga mendukung dan lain-lain juga mendukung.
sehingga Mm. pikiran kita itu ketika ingin berkuliah keluar bukan cuma Jogja saja, ternyata ada Bandung juga salah satunya gitu. Nah, Mm. kita cuman minta pendapat nih dari ketua, dari saudara Abdul Aziz tentang kondisi Bandung itu seperti apa, kemudian daya tarik ketika kita ingin kuliah di Bandung itu apa, bedanya dengan Jogja atau dengan kota-kota yang lain dari segi kampusnya juga. Jadi supaya mungkin dari adik-adik nanti yang dengar, orang mungkin ada salah satunya yang ingin kuliah di Bandung gitu kan, orang bisa tahu tentang kondisi di Bandung kayak gimana gitu. Ya. Jadi apa namanya, mungkin balik lagi kepada adik-adik nih ya, teman-teman atau lah yang lain yang mungkin mau kuliah di luar gitu. Sebenarnya apa ya, Bandung sendiri menurut saya bagus orang-orangnya gitu, baik orang-orangnya gitu. Dari orang-orangnya sendiri, menurut saya pribadi ya, dari orangnya sendiri saya cukup senang. Kemudian dari kampus-kampus sendiri nggak kalah ya sama kampus-kampus yang lain. Ada ITB, ada Unpad, ada kampus-kampus swasta juga yang cukup terkenal gitu, Unisba dan lain-lain juga gitu. Jadi menurut saya sih Bandung cukup baik untuk dijadikan salah satu tempat pilihan untuk apa namanya, mengambil pendidikan gitu, mungkin bisa dibilang kayak gitu lah. Ternyata memang di Bandung menurut kita ya banyak kampus-kampus besar juga gitu. Ya, ada banyak kampus-kampus besar. ITB, ada Unpad, Ya, ada ITB, ada Unpad, ada UPI kan, ya, kampus negeri yang UPI. besar. Kemudian lingkungannya juga menurut kita bagus dari segi Ya, akademik. orang-orang masyarakatnya ya. Nah, segi akademik memang mendukung gitu. Ya. Terus dari segi sosial menurut kita masyarakat di sana ramah-ramah gitu kan. Ya, ramah-ramah. Kemudian tanpa barunda juga banyak gitu kan. Ya, betul. Betul sekali. Benar. Itu pandangan kita sih, karena kita juga dulu pernah kuliah di Bandung gitu. Oh ya, betul. Cuman kan kita ingin diperkuat oleh ketua kita nih. Oke. Tarik sampai adik-adik supaya siapa tahu ada orang nanti ada yang kuliah di Bandung gitu. Ya, senior salah satu senior Kapita Bandung juga nih. Oke. Kemudian kan sekarang pandemi, kira-kira dalam rangka menjaring adik-adik yang nanti akan kuliah di Bandung, apa yang dilakukan oleh Kapita Bandung? Oke, mungkin karena sekarang ini apa ya, pendaftaran belum bisa langsung ke kampus, kemudian untuk sementara juga kuliah masih online gitu. Ya mungkin teman-teman yang mau kuliah di Kota Bandung bisa melalui Kapita Bandung gitu. Bisa nyari-nyari info dari kita, bisa kontak ke Saudara Bambang mungkin, atau bisa kontak ke saya langsung. Ya, kita nanti cari-cari info tentang pendaftaran. Kita juga siap membantu gitu. Welcome lah, Kapita Bandung, welcome gitu. Oke. Kalau saya saran sih nanti ketua bikin apa? Poster atau video tentang yang ditujukan untuk mahasiswa baru yang akan kuliah di Bandung di media sosial Kapita Bandung, supaya ada orang nanti terbingung ingin kontak siapa. Oke, siap. Saran saja dari saya. Siap. Oke. Siap. Nah, tadi kita bicara tentang plus minusnya lah. Plus minusnya mungkin ya. Tadi lebih banyak ke plusnya di kuliah di Bandung. Kira-kira kalau dari minus, apalagi sekarang ini ada sementara di Bandung, tara pulang gitu kan, keluhan ketika ini ada kangen rumah, susah ya, itu seperti apa? Sudah pasti.
Minusnya mungkin untuk sementara program-program dari Kapita Bandung sendiri banyak yang kita terrealisasi gitu. Ya dari kebanyakan anggota ya 60% anggota yang pulang itu juga menjadi mempersulit Kapita Bandung untuk menjalankan program gitu. Mungkin untuk sementara ini kita lebih ke membuka diskusi mungkin ya, nanti membuka diskusi lewat grup-grup Kapita Bandung sendiri. Ya mungkin kurang lebihnya kayak gitu. Kalau ini apa ya? Dari saudara sih sendiri nih, maksudnya sekarang kan terpulang, kira-kira perasaannya seperti apa itu? Terus bertahan tengah-tengah perasaan tengah-tengah pandemi, perasaan ya mungkin sebagian banyak yang sedih juga gitu, nggak bisa pulang gitu. Saya sendiri sebenarnya takut gitu, maksudnya kita pulang ya kita nggak tahu gitu, kita bawa virus apa enggak, mungkin bisa jadi kita tertular di di bandara mungkin dari orang lain terus sampai ke rumah, ya gitulah pokoknya. Jadi ya saya sendiri lebih memilih untuk tidak pulang gitu, walaupun pengen banget pulang, ingin banget pulang. Oke. Ya. So cukup lama kayak orang cara nih. Tapi kira-kira ada nih pesan yang ingin disampaikan kepada mungkin pemerintah yang memang pemegang kebijakan yang nanti siapa tahu orang ada dengar tondo video ini dari ketua. Ya kalau saya sendiri ya saya juga mungkin orang ambil positifnya mungkin sementara ini Kota Tidore udah dalam dalam zona yang zona bisa dikatakan zona yang udah parah banget gitu. Zona merah karena jadi mungkin kan, kemarin itu kan wali kota juga sudah positif, kemudian almarhumah istri wali kota juga positif, kemudian meninggal dunia. Gitu. Jadi mungkin dari pemerintah Tidore sendiri masih cukup sibuk lah kayak gitu. Apa tadi? Pesan yang ingin disampaikan untuk pemerintah Kota Tidore. Nah, gitu. Pesan saya, orang dari mahasiswa Tidore sendiri, mungkin ada beberapa juga orang sangat butuh bantuan gitu, bantuan dari pemerintah. Kemudian orang juga butuh perhatian dari pemerintah gitu. Mungkin bisa dibilang dari orang yang kuliah di luar banyak yang orang tuanya PNS gitu. Tapi banyak juga yang yang butuh bantuan juga gitu. Dari segi orang di sini juga susah buat cari makan. Ada beberapa rumah makan yang lebih memilih tutup kayak gitu kan. Jadi untuk stok makanan juga orang harus stok sendiri. Ya kayak gitulah. Mungkin orang butuh bantuan dari pemerintah sesuai surat edaran kemarin. Ya tara banyak mungkin juga terpapa gitu. Ya penting orang butuh perhatian gitu dari pemerintah gitu. Oke. Terus pesan untuk mahasiswa yang karena kemarin kan ketua pernah membuat satu video pendek untuk mengajak mahasiswa tidak pulang ke rumah, jangan sampai kita membawa virus COVID ke rumah kita. Ya pesan saya ya lebih baik orang terpulang, karena ya sudah saya bilang tadi, orang tertahu kalau misalkan orang itu bisa jadi tertular di bandara atau mungkin pada saat night travel mungkin orang tertular, atau orang di sini jadi orang dalam orang dalam pengawasan ODP. Ya, orang ODP atau PDP, pasien dalam pengawasan.
ya kayak gitulah. Jadi orang tahu kalau orang pulang ke sana, orang bawa virus ke Trada gitu. Ya mungkin saya sendiri mengajak teman-teman yang udah di sini ya jangan dulu pulang gitu. Mungkin sampai situasi ini udah benar-benar reda banget gitu. Udah kondusif banget gitu. Ya. Oke. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai supaya orang aktivitas bisa berjalan dengan normal kembali. Oke, terakhir. Harapannya nih. Terakhir. Harapannya untuk ke depan seperti apa nih? Harapan untuk ke depan. Kan sekarang semester akhir, kemudian ya mudah-mudahan pandemi juga sudah segera selesai gitu. Oke. Harapan ke depan semoga situasi yang kayak gini cepat selesai lah gitu. Kemudian Kapita Bandung juga bisa melaksanakan programnya lagi. Kemudian ya mungkin yang elderan bisa cepat-cepat bertemu gitu ya. Iya. Ya. Kecuali yang jomblo ya. Ya, kecuali yang jomblo. Oke. Kayaknya orang diskusi cukup sampai di sini dulu. Karena ketua ini lagi sibuk, lagi mengikuti turnamen. Gitu. Karena kita dalam rangka mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja. Dan banyak dari kita yang memang bosan juga di rumah gitu. Ya, bosan gitu. Bosan juga. Kayak saya kan memang aktivitas di rumah ya selain ya belajar komputer, olahraga di rumah juga, ya bermain dengan keluarga gitu ya. Nah kalau Asis ini katanya saya komunikasi sebelum membuat video ini katanya sedang mengikuti turnamen PUBG. Ya kecil-kecilan lah, untung-untungan lah kalau. Karena begini, banyak orang yang memandang sebelah mata tentang olahraga ini. Ternyata kalau ditekuni olahraga ini memang menghasilkan juga. Gitu. Bahkan ya pejabat-pejabat sekarang sudah main game. Ya, betul. Berarti abis ini langsung lanjut main game lagi ya? Maksudnya turnamen? Ya, abis ini ya mungkin 15 menit lagi mulai turnamen mungkin. Oke. Orang doakan semoga kita menang dan mendapatkan hadiah yang cukup besar. Ya, cukup besar, mencukupi lah. Untuk tambah-tambah doi makan lah. Yo, untuk tambah-tambah doi makan. Oke. Cukup sekian ya. Terima kasih untuk Saudara Abdul Aziz yang sudah meluangkan waktu. Oke. Semoga sehat-sehat di sana. Kemudian amin. Umumnya untuk semoga saudara juga sehat-sehat di sana. Amin. Umumnya untuk kawan-kawan mahasiswa dan pelajar yang berada di Bandung, semoga sehat-sehat semua. Kemudian terus menjaga solidaritas di sana dan semoga pandemi ini cepat selesai. Ya. Semoga nanti kita bisa diskusi lagi dalam tema-tema yang lebih hangat lagi, yang lebih mantap lagi. Oke. Ya. Hangat ya. Tapi aman. Iya, tapi aman. Tapi aman. Saya takut. Tapi aman saja. Oke. Terima kasih sekali lagi. Begitu. Oke. Bisa kita berdua sampaikan untuk teman-teman pendengar channel YouTube saya. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video saya di YouTube saya. Okay. Karena ini channel YouTube baru gitu. Channel YouTube baru ya. Nanti teman-teman Kapita Bana harus subscribe saya ke channel YouTube. Tapi mudah-mudahan konten-kontennya bermanfaat. Oh, siap. Oke.
Oke, saya Amin. Bambang Fatur, kemudian kawan saya juga, Saudara Blasis. Kita berdua undur diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.